Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri Reza Rolfiana, Sisparina Hafifah, Muhammad Afrianus. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas makalah desain materi dan bahan ajar pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ria Deswita SPD MPD. Baik, kita langsung saja pada materi desain materi pembelajaran dan bahan ajar. Ada beberapa poin mengenai desain materi dan bahan ajar. A, yaitu desain materi. Bagian-bagian dari desain materi, yang pertama yaitu pengertian desain materi pembelajaran, yang kedua yaitu prinsip-prinsip pemilihan materi, yang ketiga yaitu kriteria pemilihan materi, yang keempat yaitu jenis-jenis materi pembelajaran, yang kelima yaitu mendesain materi pembelajaran. Nah, yang keenam yaitu langkah-langkah mendesain materi. Kemudian yang B yaitu desain bahan ajar. Adapun bagian-bagian dari desain bahan ajar, yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Nah, yang kedua yaitu mendesain bahan ajar. Baik, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian desain materi pembelajaran. Ada beberapa pengertian tentang desain pembelajaran menurut para ahli, diantaranya 1. Stephen V. Roberts memberikan definisi desain yaitu suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Yang kedua yaitu Sheldon Riches. Desain pembelajaran adalah suatu prosedur yang terdiri dari langkah-langkah, di mana langkah-langkah tersebut di dalamnya terdiri dari analisis, merancang, mengembangkan, dan menerapkan, dan menilai hasil belajar. Jadi, kesimpulannya adalah desain yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip pemilihan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai mahasiswa atau siswa 4 macam, bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Kemudian prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu kriteria pemilihan materi pembelajaran. Dalam merancang materi pembelajaran terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipahami oleh guru, yaitu 1. Terdapat strategi belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu sesuai dengan kriteria tujuan instruksional. Yang ketiga yaitu materi pelajaran supaya terjabar. Nah, yang keempat relevan dengan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Nah, yang keenam yaitu materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Nah, yang ketujuh materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Nah, yang ke-8 yaitu materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli dan masyarakat. Baik, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis materi pembelajaran, mendesain materi pembelajaran, dan langkah-langkah mendesain materi pembelajaran. Yang pertama yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, yang pertama fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok,
dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Nah, yang kelima yaitu sistem atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, dan lain sebagainya. Nah, materi yang kedua yaitu mendesain materi pembelajaran. Yang pertama, pengumpulan informasi. Untuk mendesain materi, langkah pertama sebelum seorang guru memulai mendesain materi-materi pembelajaran dalam bentuk apapun adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan mata pelajaran yang hendak diajarkan. Informasi-informasi itu mungkin didapatkan dalam bentuk hard copy, soft copy, atau melalui perpustakaan, internet, atau konsultasi dari beberapa sumber, diantaranya adalah referensi baik utama ataupun sekunder. Nah, yang kedua mungkin dari jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku ajar, RPP yang ada sebelumnya, silabus atau kurikulum, konsultasi dengan guru senior, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peta konsep. Peta konsep merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang mewakili pelajaran. Peta konsep juga diartikan tampilan dari sebuah gambar atau bagan tentang konsep-konsep materi yang tersusun sesuai dengan tabiat ilmu. Pengetahuan itu sendiri tanpa menghindarkan urutan atau sekuensi topik pembahasan yang diinginkan. Materi yang ketiga yaitu langkah-langkah mendesain materi pembelajaran. Nah, langkah yang pertama yaitu mengacu pada kurikulum. Langkah kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah ketiga, indikator. Langkah keempat, pengumpulan informasi. Langkah kelima, telaah pustaka. Langkah keenam, memilih materi. Dan langkah ketujuh, mendesain materi. Baiklah, saya Muhammad Afrianus akan membahas tentang mendesain bahan ajar. Pertama, pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Bahan ajar pada hakikatnya adalah isi dari mata pembelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Selanjutnya, 2. Mendesain bahan ajar. Struktur bahan ajar meliputi komponen yaitu: pertama, judul. Bahan ajar judul adalah bagian keterangan singkat yang mencakup isi dan tema buku atau kepala karangan dan tulisan. Kedua, petunjuk belajar. Komponen ini berisi keterangan singkat yang membantu para peserta didik ketika akan menggunakan bahan ajar, sehingga bisa memanfaatkan secara maksimal. Ketiga, kompetensi dasar. Komponen ini menunjukkan kompetensi yang diharapkan akan dapat dicapai peserta didik setelah menggunakan bahan ajar tersebut. 4. Informasi pendukung. Komponen ini berisi mengenai berbagai uraian informasi pendukung yang dapat membawa peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Kelima, latihan. Komponen latihan adalah sejumlah aktivitas yang perlu dilakukan peserta didik untuk meningkatkan kompetensinya. Keenam, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja atau LKS. Komponen ini berisi tugas dan langkah-langkah prosedural untuk suatu kegiatan praktik pembelajaran tertentu. Ketujuh, evaluasi. Penilaian ini merupakan proses pembelajaran dan keberadaan bahan ajar bisa dinilai berhasil atau gagal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billah fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.